Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rizky Hawadi dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan para guru honor di Sumatera Barat yang selama ini menggunakan anggaran daerah. Sementara APBD Sumatera Barat tidak cukup untuk membayar gaji guru honor. Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan guru honor yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang selama ini menggunakan anggaran daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Dadang S. Mukhtar yang ditemui usai pertemuan dengan Pemprov Sumbar dan jajarannya beserta stakeholder terkait saat kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini mengatakan terkait peralihan kewenangan pendidikan sekolah menengah atas yang saat ini dibiayai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai akan mengundang masalah karena membebani APBD Provinsi Sumatera Barat. Seharusnya kewenangan untuk menggaji guru honor adalah milik pemerintah pusat. Rentang kendali yang tadinya dipegang oleh tingkat kabupaten atau kota, sekarang dipegang rentang itu oleh provinsi. Satu contoh kecil adalah problematiknya bahwa anggaran APBD provinsi sendiri terpaksa belum mumpuni sekitar kurang lebih 4 sekian triliun untuk bagaimana menggaji guru-guru yang jumlahnya ribuan ini yang menjadi tanggung jawab provinsi. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Firman Syah Mardanus dengan dilimpahkannya gaji guru honor ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentunya akan sangat membebani APBD provinsi. Seharusnya pemerintah daerah terlibat dalam mensejahterakan guru honor yang ada di daerah. Ini anggarannya tidak mencukupi dan tidak memadai. Dan inilah harusnya pemerintah lebih peduli sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga apa yang diharapkan oleh guru-guru dan honorer ini bisa tercapai dan pemerintah provinsi juga dapat melaksanakan. Dari Provinsi Sumatera Barat, Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan permasalahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT dan perzinaan perlu diatur dalam rancangan Undang-Undang KUHP sebagai payung hukum untuk jenis-jenis tindakan dan perilaku menyimpang di Indonesia. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan permasalahan LGBT dan perzinaan akan diatur dalam rancangan Undang-Undang KUHP sebagai payung hukum untuk mengakomodir jenis-jenis tindakan dan perilaku menyimpang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Usai menerima audiensi Ikatan Notaris Muslim Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta, Fadlizon mengemukakan negara Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya keberadaan hukum adat dan hukum agama. Aspirasi permasalahan pengaturan larangan LGBT dan perzinahan akan diatur dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fadli menambahkan negara Indonesia adalah negara yang memiliki identitas moral, budaya, dan adat istiadat yang mengatur secara sah tentang proses pernikahan yang memegang teguh nilai-nilai agama. Perkawinan suami istri laki-laki dan perempuan. Nah, kalau menyangkut sesama jenis, saya kira adat tradisi kita ini belum bisa menerima itu, gitu ya. Dan saya kira sebagian besar masyarakat masih ada penolakan terhadap itu. Walaupun kita mengakui bahwa mereka yang berperilaku menyukai sejenis itu ya ada. Tetapi jangan kemudian ini dilegitimasi, dijustifikasi dengan aturan yang bisa membuat mayoritas masyarakatnya itu tidak bisa menerima gitu. Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Notaris Muslim Indonesia Reza Brawi berharap DPR sebagai bagian dari pembuat undang-undang punya peran yang lebih aktif dalam mengakomodir semua kepentingan masyarakat Indonesia sehingga dapat mengatasi permasalahan LGBT dan perzinahan. Ya, kita berharap bisa mempunyai peran yang lebih dengan mengakomodir semua kepentingan-kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia sehingga ke depan produk-produk undang-undang itu juga dapat mengaspirasi dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Salah satu yang kita sampaikan hari ini tentang perzinahan dan LGBT. Ajib dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, Komisi 6 DPR RI mendorong seluruh BUMN untuk meningkatkan kinerjanya dan saling bersinergi dengan instansi terkait lainnya agar dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Komisi 6 DPR RI mendorong seluruh BUMN untuk meningkatkan kinerjanya dan saling bersinergi dengan instansi terkait lainnya agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.
Usai melakukan rapat dengan seluruh direksi BUMN yang bergerak di sektor energi maupun infrastruktur di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat, anggota Komisi 6 DPR RI Zulfan Lindan menyatakan peran dan kontribusi BUMN sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Di antara BUMN ini terbangun sinergi yang kuat. Jadi di antara BUMN tidak perlu berkompetisi. Yang perlu mereka bangun ini adalah sinergi. Nah, sinergi ini penting, sehingga semua potensi kekuatan perusahaan negara itu bisa saling mendukung di antara mereka. Senada dengan Zulfan, anggota Komisi 6 DPR RI Melani Leimana Suharli mengatakan melalui penyertaan anggaran PMN, sejumlah BUMN mampu menghasilkan dividen bagi pendapatan negara, walaupun masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam proses produksinya. Memerlukan BUMN untuk membantu di mana keuntungan dari para BUMN itu untuk membantu CSR-nya para UMKM sehingga mereka bisa mendapatkan modal, pelatihan dan sebagainya, sehingga sumber daya manusia di Sumatera Barat yang sangat bagus bisa ditingkatkan sehingga membantu mensejahterakan. Dari Sumatera Barat, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang melakukan kunjungan ke Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi, serta Komisi 4 DPR RI yang mengapresiasi Balai Penelitian Tanaman Palma di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Setelah jeda berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden,
memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan fungsi pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Delegasi DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi. Delegasi DPR RI mengajak Arab Saudi lebih aktif lagi bersama Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan penyelesaian konflik di sejumlah negara termasuk Palestina. DPR RI mengajak Arab Saudi lebih aktif lagi bersama Indonesia menciptakan perdamaian dan penyelesaian konflik di sejumlah negara termasuk Palestina. Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke Wakil Ketua Parlemen atau Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi, Yahya Al-Saman, di Kompleks Istana Yamamah Riyadh, Arab Saudi, sebagai kunjungan balasan Parlemen Arab Saudi ke Indonesia sebelum kedatangan Raja Salman. Fahri Hamzah didampingi Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh AB Gabriel mengatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki persamaan perasaan terkait konflik kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah. Hal itu bisa menjadi gangguan bagi Indonesia dan Fahri berharap Dubes Republik Indonesia di Arab Saudi mendapat akses luas ke Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Gangguan ini harus membuat kita tambah bersatu, tambah kuat, sebab sebagian besar dari agenda umat Islam bisa diselesaikan apabila Saudi Arabia dan Indonesia bersatu. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI yang masuk dalam delegasi Indonesia ke Arab Saudi, Taufikul Hadi, mengatakan pertemuan ini merupakan salah satu upaya menarik dan meyakinkan Arab Saudi agar berinvestasi lebih besar lagi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia juga membahas masalah Yerusalem dengan Parlemen Arab Saudi. Kedua pihak untuk menjadi negara-negara yang mempelopori hubungan, ya, soliditas di dalam kalangan OKI untuk menjamin agar Yerusalem itu adalah merupakan ibu kota dan merupakan bagian daripada bangsa Palestina. Dari Arab Saudi, Rohim, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi Balai Penelitian Tanaman Palma atau Balit Palma di Minahasa Utara, Sulawesi Utara karena telah berhasil mengembangkan jenis pohon kelapa yang berkualitas unggulan. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi Balai Penelitian Tanaman Palma atau Balit Palma di Minahasa Utara, Sulawesi Utara karena telah berhasil mengembangkan jenis pohon kelapa yang berkualitas unggulan.
Usai melakukan peninjauan ke Balai Penelitian Tanaman Palma Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan, Komisi 4 DPR RI sangat tertarik dengan penelitian kelapa dan palma yang telah dihasilkan oleh Balit Palma, yang berhasil mengembangkan varietas tanaman kelapa yang berkualitas, yakni tanaman kelapa yang berbatang pendek dan daging buah yang tebal. Di Sulawesi Utara banyak sekali, saya lihat tadi jenisnya, saya tidak hafal satu persatu, menghasilkan kelapa-kelapa yang semakin cepat berbuah, semakin pendek pohonnya, dan produktivitasnya semakin bagus. Dari produktivitas tandannya maupun dari kualitas tebal kelapanya. Lebih lanjut, Edi mengimbau Balit Palma untuk bekerja sama dengan Direktorat Teknis dan Balitbang dalam perkembangan dan perluasan pemasaran kelapa. Balitbang dapat membantu dalam menghasilkan varietas kelapa unggul, sedangkan Direktorat Teknis melakukan pendistribusian agar hasil tanaman kelapa dapat tersebar secara masif di masyarakat. Lepas dari Litbang, kembali kepada pengguna, baik itu swasta maupun pemerintah, semua harus kerjasama. Stakeholder penggunanya kan banyak, dari kehutanan juga bisa, dari pertanian juga bisa, dari semua elemen. Nah, kita harapkan, tadi sudah kita sampaikan, anggaran Litbang juga cukup besar, kalau bisa ini semakin terus didorong untuk sampai keluar. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Rizky Kurniawan melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyayangkan belum maksimalnya penggunaan dan pemanfaatan dana desa di Maluku Utara. Sebagian besar anggaran masih terfokus pada proyek-proyek pembangunan fisik dan infrastruktur, sementara program kesejahteraan masyarakat secara langsung belum terlihat dampaknya. Komisi 5 DPR RI menyayangkan belum maksimalnya penggunaan dan pemanfaatan dana desa di Maluku Utara. Sebagian besar anggaran masih terfokus pada proyek-proyek pembangunan fisik dan infrastruktur, sementara program kesejahteraan masyarakat secara langsung belum terlihat dampaknya. Ditemui usai rangkaian kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Maluku Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo menilai, dana desa yang dikucurkan untuk pengembangan potensi kekayaan alam di Maluku Utara belum efektif. Untuk itu Sigit meminta pemerintah provinsi melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana desa untuk menyukseskan berbagai program dan kegiatan penunjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ada mana proyek-proyek BUMDes, mana desa yang unggulan yang setelah ada dana desa dia berhasil dientaskan dari desa tertinggal menjadi tidak tertinggal, gitu kan. Senada dengan Sigit, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi menyayangkan masih minimnya upaya pemerintah dalam memanfaatkan dana desa yang karena pemanfaatan dana desa belum memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat Maluku Utara. Hamka menghimbau pemerintah setempat untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun badan usaha milik desa atau BUMDes, agar BUMDes dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Maluku Utara dan pemanfaatan dana desa dapat dirasakan secara maksimal. Untuk meningkatkan ekonomi desa, pergerakan ekonomi desa adalah menggerakkan BUMDes, badan usaha milik desa. Sebenarnya itu yang menjadi fokus perhatian. Jangan sampai dana desa ini tidak bermanfaat. Dari Maluku Utara, Siva dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetap bersama kami. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Berita selanjutnya datang dari pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon yang menegaskan bahwa program bela negara adalah kekuatan kedaulatan bagi negara dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa serta menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan program bela negara adalah kekuatan kedaulatan bagi negara dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa serta menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usai acara seminar bela negara dan peluncuran buku di Gedung Abdul Muiz DPR RI Jakarta baru-baru ini, Fadlizon menyatakan program bela negara adalah salah satu cara mengingat peran dan jasa dari pahlawan usai kemerdekaan, serta perjuangan pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan Indonesia dari agresi militer Belanda.
ketika kita mempertahankan negara Republik Indonesia dari agresi militer Belanda yang kedua. Dan inilah yang saya kira satu periode penting, terutama ada yang namanya waktu itu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Safruddin Prawira Negara. Tanpa adanya PDRI tidak ada NKRI gitu. Sementara itu Purnawirawan TNI Safruddin Bahar mengatakan hampir setiap negara memiliki program bela negara yang diwajibkan kepada semua warganya, sehingga para generasi muda mampu menjadi aktor sejarah dalam menjaga kedaulatan negaranya di masa mendatang. Jadi sekarang sudah saatnya generasi muda kita persiapkan, karena yang akan melanjutkan ini dan akan punya ini kan mereka. Gejalanya sekarang itu dengan adanya TI ini, orang sudah lupa kepada bangsa. Jadi yang membuka diri, apa saja orang asing dipersilakan masuk, itu beda ya. Di Amerika pun tidak setiap orang bisa masuk. Ajib dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mendukung dilakukan penyegaran terhadap pejabat di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya manusia dan dinamika yang berkembang di DPR. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mendukung dilakukan penyegaran terhadap pejabat dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya manusia dan dinamika yang berkembang di DPR RI. Ditemui usai melantik 16 pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI di ruang Abdul Muiz Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti menyampaikan, untuk jalur struktural telah dilakukan kebijakan mutasi kepada pejabat eselon 4 seiring dengan dinamika yang berkembang di DPR RI. Pejabat yang di rotasi itu ataupun mutasi itu pasti sudah ada dari tim namanya tim berjakat ya. Kita dapat menilai bahwa pada satu sisi harus ada penyegaran di bagian mana. Nah, itu kita rotasi. Ada posisi kosong yang kira-kira orangnya potensial pasti kita akan promosikan. Sedangkan untuk pejabat jalur fungsional, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 mengamanatkan untuk kembali dilakukan pelantikan kepada setiap kenaikan jabatan. Hal tersebut untuk mengingatkan para pejabat Setjen yang dilantik untuk terus meningkatkan kinerja dan melaksanakan kewajiban di jabatan barunya dengan baik sehingga dapat berkontribusi positif dengan kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Dengan jabatan yang lebih tinggi di posisi fungsional berarti tanggung jawab, wewenang dan kewajibannya untuk bekerja lebih baik, memberi kontribusi yang baik kepada DPR atau Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian juga lebih besar. Jadi harapan saya dengan pelantikan ini semoga semua pejabat dapat lebih meningkatkan kinerjanya, lebih dapat memberikan sumbangan dharma baktinya kepada Sekretariat dan Badan Keahlian dan juga DPR RI. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk kembalikan kejayaan Maluku melalui potensi ikan dan rempah yang saat ini dinilai tidak maksimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah mengembalikan kejayaan Maluku melalui potensi ikan dan rempah-rempah, mengingat saat ini tidak maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut. Usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Maluku dalam kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena berpendapat kejayaan Maluku harus dikembalikan dengan memaksimalkan potensi laut dan pertanian, khususnya ikan, cengkeh, dan pala. Untuk itu, pemerintah harus melihat laut dan pertanian di Maluku sebagai aset negara yang harus didukung secara optimal dengan anggaran yang maksimal. Di situ ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama adalah cengkeh, yang kedua adalah pala, yang ketiga adalah ikan. Maluku sebagai mayoritas wilayah laut ini yang harus diperjuangkan, sehingga laut itu harus dilihat sebagai aset. Dan kalau dilihat sebagai aset maka harus ada pembiayaan terhadap laut itu sendiri. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena menyoroti hasil laut Maluku yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara seharusnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku. Pemerintah diharapkan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui potensi sumber daya alam di Maluku. Dalam kaitan dengan potensi daripada laut itu sendiri juga yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan bangsa dan negara, itu juga harus dibarengi dengan pengembalian daripada apa yang dieksplor dari laut itu bagi pembangunan yang ada di Maluku. Kita harus komandankan dari pemerintah dan satu sisi dan kami Komisi 4 DPR RI.
Dari Provinsi Maluku, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rizky Hawadi beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.